Trial ini dilakukan di Jalan Udang Windu, Kecamatan Kaliwates. PLT PU Bina Marga Rahmananda menjelaskan bahwa trial ini sudah dilakukan selama 2 hari yang tujuannya untuk menyeleksi aspal yang terbaik dari rekanan. Kegiatan ini dilakukan sejak tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni 2021. Setelah uji coba, tim khusus akan menilai kualitas aspal yang nantinya terpilih untuk mengaspal seluruh jalan di Jember sekitar 200 titik. Untuk pengerjaan ini, ada total 12 rekanan yang ikut dalam lelang, 5 dari Jember dan 7 dari luar Jember. Melaksanakan pengamparan itu kita lakukan uji coba terhadap produk AMP mereka, aspalnya mereka. Jenis aspal apa yang di? Jadi ini ada 2 jenis, ACWC dan ACWC. ACWC 25 ton, ACWC 25 ton. Jadi masing-masing perusahaan harus menyediakan 2 jenis itu, Pak ya? Iya. Jadi ada 12 AMP yang akan masuk di Jember ya. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto mengaku sangat mendukung trial ini karena nantinya hasil yang diperoleh akan lebih fair bagi rekanan. David menilai pemerintah Hendy Siswanto dan juga Gus Firjon sangat serius membenahi Jember khususnya infrastruktur jalan. Bahwa yang akan datang mulai hari ini sampai dengan selesai di tahun ini kurang lebih 1000 km ya, 1080 km tepatnya itu pengaspalan di Kabupaten Jember akan dilaksanakan. Dan ini adalah bentuk dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati saat merealisasikan janji kerjanya. Dan yang ini kenapa ini harus memang diketahui masyarakat, karena sebelumnya untuk trial atau percobaan seperti ini masyarakat tidak tahu. Jadi hari ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan ini dimulainya trial ini, maka pemerintah Kabupaten Jember sudah memulai proses ya mewujudkan janji kerja Bupati. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan pesawat bermotor dan pesawat paramotor dari TNI Angkatan Udara dan FASI terparkir di Bandara Noto Hadinegoro Minggu pagi untuk bersiap melakukan akrobatik udara bersama Bupati dan Forkopimda Kabupaten Jember. Giat ini untuk memperingati Hari Lahir Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk hiburan mengenalkan dunia kedirgantaraan kepada masyarakat Jember. Tak lupa saat melakukan akrobatik di udara, Bupati beserta Wakil Bupati pun tak ketinggalan untuk ikut terbang bersama TNI Angkatan Udara dan anggota FASI menyisir wilayah sekitar Bandara Noto Hadinegoro dan juga berkeliling di tengah kota Jember. Bupati Jember Haji Hendy Siswanto mengaku sangat bangga bisa ikut terbang bersama TNI Angkatan Udara, bahkan berminat untuk membeli beberapa unit pesawat untuk Kabupaten Jember. Selain untuk memantau kondisi Jember melalui udara, keberadaan pesawat juga sangat penting untuk meningkatkan sektor pariwisata. Kayaknya banyak alasan untuk beli, dan alasan untuk beli itu banyak ya. Alasan pertama, memang tempat kita ini Jember sudah cantik, diberikan Gusti Allah. Jember ini kekayaan alam, kita punya gunung, punya bukit, punya sungai yang membelah tadi. Itu bisa potensi, setelah kita naik di atas, sungai kita belum diapa-apakan sampai sekarang nih. Sungai Bedadung sama Sungai Kalijompo, kalau itu dibuat arun jeram, dibersihkan dengan kita kerjasama dengan teman-teman TNI Polri, kita bersihkan bersama-sama itu lingkungan jadi bersih, bisa untuk wisata arun jeram, ya kan? Arun jeram itu bisa digunakan. Banyak inspirasi baru setelah saya naik dengan Alquila, dengan Pak Tik, terima kasih banyak dengan TNI AU dan dengan teman-teman FASI. Dan kami alasan pertama untuk beli, pertama yang jelas kita melihat wilayah kita lebih cantik dari atas. Yang kedua, kita jangan lupa di Jember masih ada potensi terjadinya bencana. Ya, kita punya Gunung Argopuro yang kemungkinannya mudah-mudahan tidak terjadi, naudzubillah min dzalik, tidak bisa terjadi. Kalau itu terjadi sangat berbahaya, banjir di atas gunung itu bisa membersihkan di daerah utara. Ya, lokasi-lokasi untuk evakuasi penting untuk kita punya pesawat. Untuk evakuasi, untuk bantuan-bantuan. Dan ini mungkin beralasan sekali kalau seandainya kita sudah punya duit cukup, tapi bantuan kerja keras semua,
PAD kita tingkatkan, duit cukup kita belilah pesawat 1 atau 2, 3 boleh lah. Kita punya bandara sendiri, gitu ya Pak ya. Jadi saya butuh dukungan masyarakat Jember dan hari ini kita menambah motivasi kita bahwa Jember ini memang harus sudah saatnya wis wayai Jember bangkit. Sementara itu, salah satu penonton, Bagus, mengaku rela datang langsung dari Bondowoso secara khusus melihat atraksi pesawat TNI Angkatan Udara dan FASI ini. Selain memberikan ilmu baru tentang kedirgantaraan dan jenis pesawat, acara ini juga dia manfaatkan bersama keluarga sebagai hiburan di tengah pandemi COVID-19, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Kabupaten Bondowoso. Sengaja datang ke sini memang untuk acara ini atau gimana? Iya, saya sengaja datang ke sini untuk melihat acara ini dalam memperingati hari lahirnya Pancasila dari TNI Angkatan Udara dengan adanya pesawat-pesawat dan juga ada para layang diselenggarakan oleh Kabupaten Jember. Menarik atau gimana? Nah, acaranya sangat menarik karena sangat jarang sekali saya menemukan acara seperti ini. Tadi sempat ngapain aja di sekitar pesawat ini? Saya menyaksikan ada take off, ada landing, kemudian ada penyaksian ada Pak Bupati naik pesawat gitu. Sempat berfoto juga sekitar pesawat ini gimana? Iya, saya sempat berfoto dengan pesawat ini. Gimana? Pengalaman pertama atau gimana ini? Beberapa kali, cuman jarang sekali saya dapat menyaksikan seperti ini. Acara serupa direncanakan akan terus dilaksanakan di Jember sebagai agenda rutin tahunan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tepat pada tanggal 1 Juni 2021 yang merupakan hari lahir Pancasila, patung berukuran raksasa berbentuk Garuda Pancasila di Desa Wonosari, Kecamatan Puger ini sudah berdiri kokoh dan menjadi ikon baru desa setempat. Patung berukuran besar yaitu 8 x 5 meter tersebut dibangun secara gotong royong sejak tahun 2020 dengan menggunakan dana desa. Diharapkan keberadaan patung Garuda Pancasila ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan juga gotong royong di tengah masyarakat. Bangunan megah dan penuh makna itu tentu juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga sekitar, sehingga 5 sila tersebut akan selalu diingat dan bisa menjadi pedoman kehidupan warga. Warga adanya monumen ini sangat bangga, Mas, karena ada monumen ini kita belajar adanya maknanya gitu, sila kelima, mulai sila ke-1 sampai sila ke-5 ya itu bangga masyarakat sini karena Bapak Kades membuat monumen ini buat memperingati warga biar tahu. Pasti ini warga bisa menjadi pedoman masyarakat atau warga Wonosari ini, Mas. Ya. Alhamdulillah untuk masyarakat Wonosari sangat antusias, apalagi dengan berdirinya monumen patung Pancasila ini, yang mana masyarakat Wonosari sangat bangga dan terharu. Untuk awalnya dia ini sebagai pembuang sampah limbah, yaitu kotoran hewan. Sekarang alhamdulillah perlahan-lahan sudah berubah menjadi tugu monumen Pancasila. Insya Allah ke depan nanti sebagai monumen Pancasila ini akan dijadikan ikon, dan ke sampingnya nanti mungkin ada tempat bermain anak-anak. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ribuan vaksin untuk para lansia tersebut kini telah disimpan di gudang farmasi UPT IFK Jember. Vaksin sebanyak 2.600 vial ini nantinya akan didistribusikan ke seluruh puskesmas se-Kabupaten Jember. Proses pendataan kini terus berjalan sebelum vaksin tersebut didistribusikan, mengingat syarat untuk mendapatkan vaksin tersebut cukup ketat, yakni kondisi lansia harus sehat dan masih melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk teknis penyaluran vaksin Sinovac untuk lansia masih menunggu petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Bila data sudah lengkap dan valid, seluruh petugas puskesmas yang ditunjuk bisa langsung mengambil vaksin tersebut di UPT IFK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Jadi hari ini vaksin yang datang sejumlah 2.610 vial itu dialokasikan untuk lansia dan yang publik ada di Kabupaten Jember. Ya,
itu nanti pastinya kita harus bagi 2 dosis, dosis pertama dan dosis kedua. Untuk penyalurannya mulai kapan Bu? Penyalurannya sesuai dengan nanti data sasaran yang sudah ada di puskesmas. Nanti puskesmas mengajukan permintaan ke dinas kesehatan, kemudian setelah di ACC kemudian diberikan ke puskesmas. Untuk hari ini sudah ada yang langsung ambil? Kalau untuk hari ini kita untuk yang sekarang belum diambil karena baru datang, kita harus masukkan ke pencatatan administrasi dulu. Ini sasarannya masyarakat umum ya? Tadi masih di lansia dan yang publik. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Berbagai langkah dilakukan petani untuk mencegah serangan hama pada tanaman padi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Wuluan ini. Para petani mendirikan beberapa pagupon untuk sarang burung hantu dan juga menanam berbagai macam tanaman refugia. Macam-macam tanaman refugia yang ditanam petani diantaranya seperti bunga matahari, bunga kertas zinia, kenikir, dan kembang sepatu. Tanaman refugia berguna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman padi. Berbagai tanaman refugia tersebut bisa ditanam pada pematang sawah, pinggiran saluran irigasi, atau di tepi sawah. Sedangkan untuk pagupon burung hantu yakni bertujuan untuk pengendalian hama tikus yang biasanya menyerang tanaman padi berusia muda karena burung hantu merupakan hewan predator pemakan tikus. Tanaman refugia itu tanaman bunga dan dia mengeluarkan madu ya. Madu itu disenangi oleh nektar, jadi musuh alami. Ini mendekatkan musuh alami dan sawah. Jadi kalau bisa nanti pada pematang-pematang sawah itu ditanami pada sudut-sudutnya dan tepi-tepi jalan supaya musuh alami ini tersedia untuk menyerang hama. Jadi hama itu sebetulnya kalau ada musuh alami bisa tertekan dengan sendirinya. Jadi dengan adanya kelompok mendirikan pagupon-pagupon ini supaya burung hantu atau titu alba ini bisa menyerang tikus, jadi bisa ditekan dengan sendirinya walaupun tidak menggunakan racun. Jadi memang di sini disarankan tidak menggunakan racun supaya titu alba atau burung hantu itu bisa menekan hama tikus atau makan hama. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jalan MH Tamrin di Kecamatan Ajung yang rusak memang sangat memprihatinkan. Menurut salah satu warga setempat, Adi, jalan rusak ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, namun belum ada tindakan perbaikan apapun dari pemerintah. Menurut Adi, sudah banyak pengendara yang oleng akibat jalan berlubang, bahkan tetangganya sendiri pun meninggal karena jatuh dan terlindas truk. Saat malam hari, kondisi jalan ini semakin rawan kecelakaan karena sangat minim penerangan sehingga jalan berlubang terlihat samar. Ya, harapannya planningnya lah biar bagus lagi, biar nggak makan korban terus gitu. Korbannya kebanyakan motor atau mobil? Motor Mas. Motor ya paling banyak. Berarti ada yang jatuh sampai meninggal ada? Ada Mas. Oh ada ya? Ya. Di mana itu? Kalau di baratnya JSG. Itu sampai meninggal? Kuburan gitu. Tetangga saya di sana. Oh kebetulan tetangganya juga? Ya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Layanan vaksinasi di RSUD Dr. Subandi Jember telah dibuka dari 31 Mei hingga akhir Juni 2021. Vaksinasi ini khusus diperuntukkan bagi para orang lanjut usia atau lansia. Namun karena kuota yang cukup banyak, lansia yang datang boleh didampingi 1 orang anggota keluarga yang nanti juga boleh mendapatkan vaksinasi. Layanan vaksinasi lansia ini buka dari hari Senin hingga Jumat dengan jam layanan dari jam 8 pagi hingga 3 sore dengan kuota 300 orang per harinya. Untuk syaratnya tetap sama dengan pelaksanaan vaksinasi lainnya. Bagi yang datang wajib membawa data diri, lalu mengikuti tahapan screening dari petugas kesehatan. Setelah itu dilakukan suntik vaksin dan diakhiri dengan observasi.
Sementara itu, menurut petugas medis RSUD Dr. Subandi, Dr. Ahmad Saiful Lutfi membenarkan vaksinasi di RSUD Dr. Subandi sudah bisa terlayani di hari Senin hingga Jumat selama bulan Juni 2021. Sementara itu, untuk vaksin yang digunakan yakni AstraZeneca. Hari ini kita vaksin dengan target 300 orang setiap hari. Kemudian pelaksanaannya alhamdulillah lancar. Hari ini kita programnya itu vaksin 2 lansia dapat gratis 1 orang. Jadi jika ada lansia di atas 50 tahun mau vaksin silahkan ke sini. Nanti setiap membawa 2 orang, maka yang bawa itu bisa divaksin juga meskipun belum berumur 50 tahun. Jadi gitu. Apa ada mekanisme khusus dok bagi lansia sendiri yang kami ikuti vaksinasi ini? Ya, nanti itu kan kita ketika lansia itu datang, nanti bisa mendaftar, ada linknya, atau bisa datang juga langsung ke sini. Mulai dari pendaftaran depan, kemudian meja 1 itu kita akan tensi, cek gula darah, kemudian setelah itu ada form screeningnya, ada beberapa pertanyaan, dan kalau memenuhi syarat semua itu maka bisa melakukan vaksin. Bila target 300 orang perharinya bisa terpenuhi selama 1 bulan penuh, RSUD Dr. Subandi bisa melakukan vaksinasi sebanyak 7.500 orang. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Jember Ahmad Tolabi memastikan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Untuk tahun ini, calon jamaah haji asal Indonesia dibatalkan berangkat ke Tanah Suci. Dari surat keputusan tersebut dijelaskan pembatalan keberangkatan calon jamaah haji asal Indonesia ini karena pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1442 Hijriah 2021 untuk Indonesia. Imbas pandemi COVID-19 dan pemerintah Indonesia pun menghormati keputusan Arab Saudi tersebut. Sementara itu, di Jember sendiri setidaknya terdapat 1.800 jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini. Dan semuanya sudah legowo untuk menerima keputusan pemerintah tersebut. Tanggal 3 kemarin sampai Pak Menteri mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun sekarang 2021, haji itu belum buka. Secara otomatis visanya jamaah ini tidak bisa diurus. Padahal dengan waktu yang tersedia sangat tidak memungkinkan kalau tahun ini pemerintah kita itu memberangkatkan jamaah haji. Kebetulan di Kabupaten Jember untuk musim haji tahun 2021 itu jamaah yang melakukan pelunasan tahap 1, tahap 2 di tahun 2020 ada 1.822 jamaah. Meski sudah terjadi pelarangan sejak tahun 2020 yang lalu, minat masyarakat Jember yang mendaftar haji tetap masih tinggi. Bahkan dari urutan di Jawa Timur, Kabupaten Jember masuk urutan ketiga setelah Sidoarjo dan Kota Surabaya. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah tambak udang faname yang ada di pesisir selatan Jember ini disidak oleh tim gabungan dari Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD Jember. Para wakil rakyat ini melakukan sidak mulai dari wilayah perbatasan Paseban, Kecamatan Kencong. Dimulai dari PT Marina Sukses dan didapati bahwa tambak udang ini sudah beroperasi sejak awal tahun 2021, namun ternyata menyalahi aturan karena selain tidak mengantongi surat izin budidaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan, posisi tambak ini juga menyalahi Perpres nomor 51 tahun 2016 tentang sempadan pantai. Selain itu, para anggota dewan bergerak menuju beberapa tambak modern yang dimiliki perseorangan yang ternyata juga tidak berizin. Tambak milik perusahaan Anugerah Tanjung Gumukmas atau ATG yang sempat dilaporkan oleh masyarakat juga tak luput dari pemeriksaan. Tim mengecek pengolahan limbah yang sempat dipersoalkan oleh warga. DPRD Jember sudah mendata dan mendapati ada belasan tambak udang faname yang ada di pesisir selatan Jember. Namun hanya ada 2 perusahaan yang sudah mempunyai surat izin. Kita ada teman 4 sementara, karena kita tidak mungkin dalam waktu 1 hari ini meninjau 18 perusahaan. Minimal
minimal dari yang ada ini menjadi referensi bagi kami untuk mengundang para pihak yang setelah ini menerbitkan terkait dengan izin-izin yang sudah tidak benar pada posisinya seperti itu. Apakah dimungkinkan perusahaan mungkin tambak-tambak lain itu yang menyebabkan adanya limbah-limbah yang kotor itu? Ya. Apakah dimungkinkan ada perusahaan-perusahaan tambak? Karena kan ada, sangat mungkin. Tadi PT apa tuh? Marina. PT Marina Sukses itu jelas sudah, jadi tidak ada ipalnya. Jadi limbah langsung kepada laut dan ini mengganggu kepada pendapatan nelayan yang ikan semestinya di pinggiran itu di pantai itu ada, ini menjadi tidak ada karena sudah terkotori oleh limbah langsung yang dibuang oleh para pihak pengusaha tambak tersebut. Sementara itu, pihak tambak milik ATG sudah mempersiapkan pengolahan IPAL dalam 3 tahap, sehingga untuk endapan air sepanjang 1 km sebelum masuk ke dalam kolam IPAL 1, kemudian diendapkan lagi sebelum masuk di dalam kolam IPAL 2. Setelah dilakukan sterilisasi, maka kolam 3 sudah siap untuk dibuang ke sungai dan sebagai indikator keamanan. Di kolam 3 ini hidup berbagai jenis ikan. Jadi selama kami 2017 sampai sekarang, inilah sistem kami. Makanya kami juga bingung, ada di media lain, saya buang langsung ke laut mana? Saya buang langsung ke sungai, saya tidak langsung. Sebetulnya ini sudah dikunjungi sering, Dinas Lingkungan Hidup sering. Artinya dalam arti pembinaan lah sama Muspika. Ini untuk kesekian kalinya, pertama kalinya, kedua nih bagi teman-teman DPR dulu komisi C yang kesini. Saya ingat tuh Pak Agus Koiruni itu kesini mengecek juga gitu. Kemudian terkait indikatornya yang ada di IPAL ketiga ini, apakah memang dibersihkan dengan adanya ikan hidup? Mestinya ada Pak ya, mestinya ada ini. Cuma kan mungkin sulit dicari, mestinya ada ini. Tapi memang ada ikan hidup? Ada. Loncat-loncat ada. Cuma mungkin nggak sebanyak heboh apa gitu loh, ada lah gitu. Dari Gumukmas, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Puskesmas Tanggul Kulon, para tenaga kesehatan melakukan proses vaksinasi terhadap guru PAUD, sekolah dasar dan SMP. Namun, sepinya peserta vaksinasi ini juga dipengaruhi oleh banyaknya berita bohong ataupun hoax tentang vaksin. Rumor dampak buruk vaksin sangat mempengaruhi masyarakat. Padahal vaksin yang sudah beredar di Indonesia sudah dinyatakan aman oleh BPOM dan dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Oh, enggak apa-apa, mari semua vaksin. Vaksinnya enggak sakit kok, biasa aja. Ya. Terus di sosial media itu kan banyak berita-berita hoax tentang vaksin. Bagaimana, Mbak? Ya itu hoax lah menurut saya. Ini kan untuk kesehatan kita sendiri, ya itu kesadaran masing-masing lah, Pak. Harapannya, Mbak? Harapannya ya kesadarannya semua, khusus untuk guru-guru. Kan nantinya bersosialisasi dengan murid kan? Ya, gitu. Namun sebagian besar masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi untuk mengikuti program vaksinasi guna membantu pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ya semoga semuanya ya maulah divaksin karena kan efek tiap orang beda-beda. Jangan terlalu takut lah. Nanti kan ada tenaga kesehatan yang bantu misalnya ada apa-apa. Mas, kapan SMP 3 tatap muka, Mas? Kurang tahu masih Pak, nunggu dari atas, kebijakan dari atas, kita akan ngikuti. Vaksin yang disuntikan ini ada 2 macam, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Interval vaksin Sinovac antara penyuntikan pertama dan kedua hanya dibutuhkan waktu 4 minggu, sedangkan vaksin AstraZeneca membutuhkan interval 3 bulan untuk penyuntikan dosis kedua. Ini masyarakat sudah mulai berubah harusnya Pak, harus belajar juga, belajar bijak dalam bersosial media. Jadi kalau misalkan kita membaca atau mendapatkan pemberitaan, kita lihat dulu ini sumbernya dari mana. Apabila sumbernya sudah ada berlogo Kementerian Kesehatan dan juga ada germasnya, itu 100% sudah benar. Tetapi ketika cuma personal yang membuat, itu diragukan kebenarannya Pak. Kedepannya harapan kami dari petugas kesehatan sudah semaksimal mungkin kami melakukan. Yang pertama mulai dari sosialisasi. Kami berusaha untuk mengajak masyarakat
melakukan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sampai upaya yang terakhir ini adalah vaksinasi. Kecamatan Tanggul saat ini zona oranye untuk menekan kembali zona hijau. Warga diminta disiplin terhadap protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, serta harus menjaga jarak. Dari Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.